Alhamdulillah bihadihi yahdadil muhtadun wa bi ni'ami yashkuru sakirun wa fi sabilihi yujahidul mujahidun asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan, baik kenikmatan zahir maupun kenikmatan batin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saya sangat senang bisa silaturahim di masjid ini di tengah pertengahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan saum kita menjadikan kita mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita pun berharap setiap bulan Ramadan ini membawa keberkahan, kebaikan buat kita semua, baik itu di dunia dan di akhirat. Temanya sangat spesifik, khusus tentang berkoperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemarin hari Sabtu ya, saya ingin cerita, ada ilmu pencerahan buat saya. Saya diundang dengan beberapa teman ke kediaman Profesor Jimli As-Sidiki. Kita tahu beliau adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi, sekarang jadi anggota DPD. Rencana beliau itu mengajak untuk menulis bareng ya tentang khilafah dan NKRI. Ini insya Allah akan dijadikan acuan untuk referensi nasional. Saya sangat senang dengan proyek buku ini ya tentang isu khilafah dan NKRI, karena beliau sebagai tokoh negarawan tentu punya kepentingan ya. Jangan sampai ada kesimpang siuran dan menganggap NKRI ini tidak sah gitu ya. Saya sampaikan bahwa NKRI ini sah secara fikih karena zaman dinas Daulah Abbasiyah sudah terjadi adanya beberapa negara dalam satu masa, dan itu diizinkan oleh para ulama besar ya. Tapi yang menarik itu adalah pembicaraan tentang ternyata beliau itu juga termasuk arsitek kesuksesan adanya gerakan ekonomi syariah. Jadi beliau itu waktu dia di MUI, sekretaris MUI, sekretaris 2, beliau itu ternyata yang mengagendakan adanya lokakarya tentang hukum bunga bank. Jadi sebelum itu tahun 80-an beliau itu mengadakan lokakarya hukum bunga bank. Sebenarnya isu ini tidak diterima oleh berbagai kementerian. Jadi tidak ada respon. Kalau apalagi saat itu kalau ada fatwa bunga bank haram itu artinya tidak diizinkan oleh beberapa kementerian, karena isu termasuk oleh ormas Islam sendiri tidak tertarik isu ini. Tapi beliau bersama teman-temannya saat itu mendorong supaya di Indonesia itu ada bank yang menggunakan sistem non bunga ya. Jadi akhirnya ada celah, yaitu beliau sowan ke B.J. Habibie. Ternyata B.J. Habibie ini sangat berperan ya. B.J. Habibie akhirnya menerima dan akhirnya Presiden Soeharto mengizinkan. Jadi sebenarnya titiknya itu ada di Presiden Soeharto. Kalau beberapa kementerian termasuk Kemenag Agama juga tidak respon. Justru Soeharto mengizinkan. Akhirnya terjadilah perdebatan lokakarya membahas tentang bunga bank, hukum bunga bank.
Jadi sebelum bicara koperasi syariah, startnya di situ dulu. Jadi sebenarnya tahun 80-an ada kesadaran bagaimana sih tentang status suku bunga bank. Dan memang kalau kita mau objektif tentang hukum bunga bank ini tidak satu pendapat, ya, tidak satu pendapat. Boleh dikatakan ada 3 golongan ulama termasuk kaum cendekiawannya menghukumi status bunga bank. Yang pertama tentu ada yang mengharamkan, yang sekarang menjadi tren, jadi pegangan gitu ya, bahkan jadi acuan fatwa ini, bahwa sistem bunga bank itu sama dengan riba jahiliyah, riba khored juga. Nah sekarang kita suka pusing, Ustaz, riba itu apa? Riba itu ada 2 jenis. Riba terjadi ketika dalam ad-duyun, utang piutang. Sekali lagi, riba terjadi ketika dalam ada transaksi utang piutang. Pertanyaannya, utang piutang, apakah utang piutang akibat pinjam atau akibat jual beli cicilan? Jadi itu juga utang juga, Pak. Jadi yang namanya utang itu bisa terjadi akibat minjam, yang kedua akibat jual beli yang dicicil, itu yang jadi utang, gitu ya. Nah, riba itu terjadi dalam utang piutang. Pertanyaannya, apakah kita sering, jarang, atau tidak pernah sama sekali dalam urusan utang piutang? Sering. Jadi riba ini bisa terjadi karena riba itu terjadi dalam utang piutang. Utang piutang itu kedua, karena pinjam uang, karena beli barang dicicil. Atau utang itu terjadi tadi bisa dari pinjaman uang, bisa dari cicilan, gitu ya. Nah, yang disorot itu adalah utang karena meminjam uang. Kalau utang karena membeli barang itu mah halal, karena kan akadnya bukan minjem, akad utamanya tapi jual beli, cuman caranya dicicil jadi utang. Karakternya sama, karena jadi utang piributeun nggak dituna biasanya, gitu ya. Kalau kita tidak komitmen masing-masing. Nah, riba duyun itu terjadi sudah lama. Di zaman Nabi teh seueur nu nganjuk teh, nu pinjem uang teh. Jadi ibu tong kasinir, aduh Ustaz abis seueur sama tong kasinir, Bu. Dari zaman Nabi seueur nu ngutang teh, nu pinjem uang teh, gitu ya. Nah, riba duyun ini ada 2 karakter, ada riba jahiliyah, ada riba khored. Riba jahiliyah gimana? Gini riba jahiliyah teh, orang punya utang, pinjam 100 juta, janjinya 1 minggu dibayarkan, lalu ditagih, ibu mana sama tanu 100 juta, aduh belum bisa bayar, alasannya banyak lah, terserah ya, alasan mah kan, saya belum bisa bayar Pak, tolonglah ditangguhkan, minta tempo, minta waktu, sering terjadi seperti itu ya. Nah, ketika minta waktu belum bisa bayar, maka yang meminjamkan membikin persyaratan, minta boleh kamu bayarnya nanti, tapi harus bayar bunganya kelebihannya. Saya minta, kamu minta 125 juta, saya minta kelebihan 20 juta ya, gara-gara kamu pinjam, uang itu tertahan. Sorry, punten, saya minta lebih 25 juta. Kata yang pinjam, nggak mau ngeribut ya, gitu, sok, ayah siaplah, kayak di langkungan 25 juta. Pas ditagih kembali, sarua, ke ayahnya teh, aduh saya belum bisa bayar, minta waktu lagi lah. Sering kan terjadi seperti itu, ya. Tong nyumput, sok nyumput BPJT itu ayah gitu. Dihadapi lagi tuh yang pinjam uang itu, saya minta waktu lagi Pak, ya boleh. Tapi ini kena cas lagi, kena denda lagi.
Jadi berapa? Jadi 150 juta. Tuh bayangkan. Terus akhirnya yang pinjam 100 juta itu karena tidak bisa bayar sekian bulan, jadi adafan mudo apa dalam Al-Quran itu, wala ta'kulu riba adafan mudo apa. Jangan kau makan riba yang ribanya itu adafan mudo apa, berbunga-bunga. Kumaha itu pinjam 100 juta jadi 200 juta, itu namanya riba jahiliyah. Haram apa mubah? Haram. Yang memakannya finar, yang nyatetnya finar, yang jadi saksi finar. Saya tidak akan membahas tentang dosa riba dan terus terang seueur informasinya. Itu namanya riba jahiliyah, Bu. Ada yang sekarang seperti itu, ada yang skemanya seperti itu, Bu. Pinjam sekian, gara-gara tidak bisa bayar, terusnya didenda. Itu riba. Jadi riba itu bisa terjadi kalau karakternya, sifatnya seperti itu. Mau pelakunya rentenir, bank keliling, mau atas nama bank, atas nama koperasi, atas nama Bang Emok. Bang Emok berarti aktivisnya ibu-ibunya. Saya yakin Bang Emok itu kayak bapak-bapak, pasti ibu-ibu. Mun bapak-bapak sanes Bang Emok, Bang Sila. Ada teman saya heureuy kunaon dasar negara kita disebut Pancasila. Saya jelaskan sugan teh serius teh kieu dan nu nyieunna lalaki da mun awena panca emok cenah. Sugan teh serius itu. Jadi riba itu bisa dilakukan oleh siapapun. Yang penting terjadi apa? Utang piutang, gara-gara minta waktu didenda terus. Itu mudah ya dipahami ya. Kita sering berdebat riba teh eta riba teh. Ustaz, mun abi nginjemkeun duit terus minta leuwih. Terus waktuna itu eta teh riba, saatnya eta riba teh. Itu riba yang pertama, namanya riba apa? Jahiliyah. Yang kedua, riba qarad. Kalau riba qarad begini, sama dengan jahiliyah, cuma bedanya begini. Saya pinjam uang 100 juta. Bu, saya pinjam uang 100 juta. Kata yang minjam boleh, tapi saya minta lebih. Nah, jadi di awal sudah apa? Disyaratkan. Saya pinjam 100 juta boleh, tapi lebihnya sekian. Berapa waktunya? 1 bulan. Pas 1 bulan ditagih, mana yang pinjam 1 juta ini nih? Lebihnya mana? 20 juta ini. Jadi 120 juta. Itu namanya riba qarad. Riba karena pinjaman. Kalau yang tadi berbunga-bunga riba apa? Jahiliyah. Ada yang seperti itu pernah terjadi nggak? Hok nampukeun artos, langkungna sakieu. Bunganya sekian. Ada nggak seperti itu? Kita riba. Sanes. Jadi tong didebatkeun da kitu riba mah karakterna. Ustaz sanes riba eta mah wajar ya tuh udah ngasihan. Kelihatan masalah wajar jeung wajar ieu teh. Agama merumuskan seperti itu riba teh. Alasanna darurat itu hal yang lain. Itu mah pemaafan ya. Kita kan sering ngeles. Kalau ngelesnya darurat nggak apa-apa, bener gitu ya. Tapi kalau sesuatu didaruratkan tidak boleh. Nah itu riba, Bu. Nah yang kedua, riba al-buyu. Terjadi tambahan yang batil, yang haram. Tambahan yang batil ini terjadi ketika terjadi jual beli, pertukaran, yaitu dua jenis barang. Yang pertama al-asman, yaitu uang atau emas dan perak. Yang kedua makanan pokok, az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah. Jadi kata Rasulullah, kalau kamu ingin transaksi menukarkan barang sejenis yang 6, emas dengan emas, perak dengan perak, sejenis kan, emas dengan emas. Ibu tukar perak dengan perak, ibu tukar kurma dengan kurma, kurma basah, kurma kering, gandum dengan gandum, garam dengan garam.
Maka kata Rasulullah, tidak boleh pertukaran itu terjadi kecuali mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin, kecuali jumlahnya kualitasnya sama dan harus tunai. Tidak boleh ada waktu. Takut ada yang disebut dengan riba fadl. Apa riba fadl itu? Pertukaran yang sesama jenis barang ribawi tapi ada kelebihan, tuh nggak boleh. Kalau riba ini terjadi karena ada waktu penundaan, namanya riba nasi'ah. Ini sebagian di kita mengatakan ini mah tidak masuk akal, setanya emas itu ke emas, bisa terjadi. Ini emas yang 24 karat ditukar dengan emas yang sekian karat. Ini terjadi. Bilal itu pernah ingin nyugemakeun guru Rasulullah. Biasanya Bilal itu kalau ngasih kurma biasa, Pak. Akhirnya Bilal punya inisiatif, kali-kalina kurma nu hade atuh isin kalau Rasulullah kurma biasa wae. Akhirnya dua keresek kurma Bilal ditukar dengan kurma, tapi kurma yang bagus, jadi satu keresek. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ini kurma dari saya. Rasulullah tanya, kok biasanya kurma biasa, kok ini kurma yang bagus, kamu dari mana? Saya tukar kurma saya ini yang 2 keresek, saya tukar dengan kurma yang 1 keresek. Kata Rasul, jangan, nggak boleh. Kalau kamu ingin terhindar, bagaimana? Kurma kamu jual dulu. Iya, jual dulu lah kurma kamu. Kalau sudah punya uang dari kurma itu, beli kurma yang bagus. Rasulullah dihilangkan, disiasati. Kenapa ya? Ya takut ada perbedaan, ada kelebihan, sehingga nanti tidak fair, tidak baik. Nah, riba seperti ini di zaman modern ada nggak? Ada. Pertukaran uang. Pertukaran uang yang sejenis, rupiah ke rupiah. Misalnya ibu nih nanti mau bikin apa? Ibu kan pasti pingin punya uang baru ya. Ibu lebih baik tukernya di lembaga keuangan karena tidak ada kelebihan, tidak dikurangi. Tapi kalau ibu nuker uangnya di sisi jalan, wayahna saya pernah ada butuh teh darurat. Ya, pas malam takbiran darurat atau ada solusi bank tararutup kan, saya butuh uang baru. Kalau uang biasa-biasa kan nggak enak ya, nggak besar, cuma 1 juta, pas dihitung di rumah jadi 850. Kemana 60.000 deh. Nah eta teh tekenging mun 1 jutanya sujata deui atuh usah kumaha eta karunya kan ngantri jasa, hilahkeun saja, siasati gini atuh transaksinya. Bu, saya tukernya 1 juta nih, uang saya 1 juta ini buat ibu nih 50.000 silahkan. Siasati dulu. Saya tidak mengharamkan mutlak, cuman disiasati, jangan sampai seperti itu nggak boleh. Kalau nuker 1 juta ya 1 juta. Makanya alhamdulillah kalau kita nuker di bank, di lembaga keuangan kan tidak berubah. Nah kalau kita kepaksa usah bank lagi tarutup, kepaksain si jalan ngajar-ajar teh. Kita jujur aja, Pak saya 1 juta ya, 1 juta. Ini buat Bapak nih dari saya nih. Ngasih aja, itu mah niatnya apa? Infak lah atau apa, hibah aja. Ini hibah buat saya nih, buat Bapak. Nah begitu, ingin supaya tidak melanggar riba fadl tadi Pak. Karena uang dengan uang sejenis itu, kalau uang dolar ke rupiah namanya sorop, itu mah halal boleh. Yang penting sorop ini terjadi secara langsung, tidak boleh untuk spekulatif. Yang spekulatif diharamkan, namanya forex, namanya palas. Beli dolar bukan untuk transaksi, bukan untuk jaga-jaga, itu mah murni we spekulatif, juga judi we. Itu mah nggak boleh. Kenapa? Karena harus langsung. Seperti ibu turun ke di bandara Singapura, butuh ke dolar Singapura, langsung tuker. Itu mah boleh. Ibu mau umroh, mau beli real, tuker aja di money changer ya. Itu mah boleh. Sesuai harga kurs yang saat itu mah boleh. Nah ini pemahaman sederhana, cuman kita kadang-kadang suka
salah paham. Justru yang nggak boleh itu tadi rupiah ke rupiah, nggak boleh kecuali sama. Kalau konteks tadi di jalan, siasati lah. Ini mah hibah we dari saya nih ngasih buat bapak, gitu ya. Nah itu siasatinya begitu. Nah langsung ke tema, karena waktu saya terbatas, mohon maaf ada pengajian lagi. Koperasi syariah. Jadi begini Bu, ekonomi Islam itu ada 3 fondasi. Ya, kalau kita baca buku-buku, saya sering menjelaskan di mana-mana, bicara ekonomi Islam itu tidak melulu bank. Bank Islam cuma salah satu lah, itu isu ekonomi Islam. Dasar ekonomi Islam itu ada di 3 Bu. Pertama, sektor real. Ketika kita masuk di sektor real, perdagangan, pertanian, peternakan, ya, jual beli online, jual beli jasa, itu sektor real. Sektor real itu apa? Kegiatan ekonomi yang memberikan pekerjaan ke orang lain. Kegiatan ekonomi dalam rangka mengambil untung, margin, profit. Itulah dasar ekonomi Islam. Jadi jangan dulu bicara koperasi. Umat Islam itu kudu menguasai sektor real dulu. Itu saja catatannya. Jadi kita itu kan harus melaksanakan hukum Islam syariat itu kapah, harus kapah kan. Termasuk jual beli pun harus sesuai dengan ketentuan. Umar bin Khattab sampai begini, kalian jangan dulu masuk pasar lah, arican apalah halal haram mah. Ibu-ibu tuh langsung main usum bisnis ini masuk Bu, perhatikan dulu halal haramnya, takut itu haram atau setidaknya subhat kan harus dihindari ya, subhat pun jangankan yang haram, yang subhat pun harus ya. Dalam Islam itu prinsipnya harus halalan toiban Bu, mau makanan, mau muamalah ingat halalan toiban, nggak pakai wau, halalan wa toiban beda. Tidak sekedar halal. Sekarang itu lagi ribut, cuman halal saja, belum tentu toib. Ibu tidak sekedar halal haram, asupan yang kita makan toib enggak? Ya, jerawan halal tuh halal. Tapi itu usia seperti bapak sama saya yang usia paling sana, tong sering jelawan atuh moal toib, nanti penyakit datang. Ya, kolesterol bagaimana kan gara-gara banyak asupan unsur minyak ya. Tapi tong sagala direbus dan malah enak atuh Ustad, maunya abang minyak goreng mahal langka kudu direbus. Tapi kan sahur mamah kita harus direbus ya, maunya bala-bala atuh direbus buyatak atuh Ustad, nyantong ali bala-bala atuh. Ya. Jadi halalan thayyiban itu prinsip Pak. Ada 4 jenis Pak. Haram, tidak thayyib. Jelas itu nggak boleh. Ada yang haram tapi tidak thayyib, itu nggak boleh. Tapi ada haram, thayyib tetap haram. Ini haram tapi thayyib enak gitu. Tetap ya, tidak boleh. Bagi orang Eropa bir itu thayyib, menghangatkan badan, tapi tetap haram. Walaupun di situ ada pengakuan thayyibnya. Sebagian penggemar daging babi juga senang. Daging babi itu bagus, sama dengan daging sapi, tapi tetap walaupun itu thayyib, menurut mereka tetap haram. Ya. Nah, yang kedua lagi, halal tidak thayyib. Itu pun jangan. Halal mah halal, cuman tidak thayyib. Daging bayawak Rasulullah nggak seneng. Sahabat resep daging bayawak deh. Ya. Halal sih halal, tapi tidak thayyib. Nah, yang bagus mah dalam Quran halalan thayyib. Bank syariah itu halal, koperasi syariah itu halal karena sudah tidak ada unsur bunganya Pak, ribanya. Tapi apakah dijamin thayyib? Nah, ini perlu penelitian. Ya. Soalnya ada penelitian bank syariah dan koperasi syariah ini belum bisa mensejahterakan anggotanya, nasabahnya, bisa jadi. Tapi kita tetap ambil yang ini.
Walaupun bank konvensional itu toyib, bank konvensional itu tidak ada masalah, tapi tetap haram, ada unsur bunganya, ribanya. Nah gitu paradigmanya sudah berubah kita tuh, bukan sekedar halal Pak, tapi halal pun harus toyib. Ya. Nah kembali lagi, ekonomi Islam itu ada di mana? Pertama sektor real, perdagangan, pertanian. Rasulullah banyak aturan main di dunia pertanian. Kenapa? Karena Rasulullah di Madinah itu banyak pertanian Pak. Rasul melarang jual beli buah-buahan yang belum layak panen, buahnya baru nengtet gitu ya, jangan, nggak boleh. Karena goror, apa goror itu? Tidak jelas, resikonya tinggi. Kumalamun buahna buruk sadayana, siapa yang dirugikan? Ditengkula. Makanya ketika buah itu layak panen boleh hok peser. Aitos layak panenna. Mang ieu sabaraha tangkal 100. Cing ningali buahna wah tinggal petik saminggu 2 minggu silahkan. Boleh itu. Ditebasnya langsung sasanga sakieu mangga. Da eta mah tos layak terukur. Jadi syariat itu mengatur itu kemaslahatan. Lalu ada orang jual beli begini, setiap nyabak kudu jadi, bayangkeun. Pikir heuleun, namanya bai'ul mula sama. Nyabak jadi. Nggak boleh seperti itu. Gitu ya. Rasul mengajarkan dagang itu begini, biar sektor real itu berkah. Rahimallahu rajulan, Allah akan menyayangi, merahmati seorang laki-laki idza ba'a samhan wa idza staro samsur hasbi Jimda sedikit itu menyampaikan ceritanya begini. Dulu bikin undang-undang nggak mungkin, DPR-nya tidak setuju, menterinya setuju. Akhirnya bikin peraturan pemerintah disiasati bahwa diizinkan perbankan untuk gini, sosiologis itu. Umat Islam terbagi dua, ada golongan yang menggunakan bank konvensional yang memakai bunga. Itu sudah ada, namanya BTN, namanya BRI. Tapi ada umat Islam yang punya pandangan bunga bank itu haram, maka harus ada bank yang memakai prinsip bagi hasil. Jadi syariahnya nggak muncul, Islamnya nggak muncul, karena dulu zaman Orde Baru Pak. Sama di Mesir pun kalau ada bank syariah ditutup karena negaranya itu anti Islamisasi. Baru tahun 90-an Soeharto itu kan terkenal di akhir hidupnya dekat dengan kelompok Islam. Terkenallah Ijo Royo, Amerika nggak senang kan, akhirnya terjadilah krisis, ya, dilengserkan. Itu sudah tahulah aktivisme, setiap kejadian pergantian pemimpin pasti Amerika itu berperan di situ. Mau Soekarno runtuh, Soeharto, kalau tidak senang ya udah. Termasuk kemarin Perdana Menteri Pakistan itu paling kenceng anti Amerikanya, nggak senang, itu diturunkan kemarin. Makanya Imran Khan itu merasa ini ada campur tangan Amerika. Termasuk Ukraina kan itu boneka Amerika. Makanya Putin pinter. Ini Ukraina jadi NATO. Ini kan tetangga kita. Dulu kan Rusia, sopan. Orang serang ti heula we. Kan itu tahu bagaimana Amerika dan NATO itu ingin menguasai dunia. Rusia sekarang dengan Cina ingin melawan itu. Itu geopolitik seperti itu. Negara-negara Islam itu pinter. Kadang-kadang pro ka dieu, kadang pro ka dieu. Arab Saudi lihat. Jeung Amerika oke, jeung Cina oke, itulah negara Islam. Indonesia kan kadang-kadang begitu. Ka Rusia baik, ya, ke Amerika tidak bisa lepas. Dan banyak kepentingan Amerika di Indonesia. Itulah sudah bicara geopolitik. Nah, kembali lagi, ya, umat Islam ini harus punya fondasi kedua, lembaga keuangan. Akhirnya bikinlah Bank Islam, dimulai dengan Bank Muamalat Indonesia. Nah sekarang alhamdulillah Presiden langsung yang turun menjadi Ketua Komite Nasional Ekonomi Syariah. Kok kenapa di zaman justru di zaman itu SBY, di zaman Jokowi, kok pemerintah sangat gencar terhadap ekonomi Islam? Ternyata ekonomi Islam itu kaharti dan karaos. Itu masalahnya. Haji, kaharti dan karaos. Ini aset, harus didukung begitu. Malu atuh ke tetangga Malaysia dengan Pakistan mah, gerakan ekonomi Islam itu sejak tahun
70-an Pak, didukung oleh negara. Apa cepat di Malaysia mah. Bank konven dengan syariah itu beda dikit, beda 55% syariah, 45% konven di Malaysia itu. Di Indonesia mah yang menggunakan jasa bank syariah itu baru 9 sampai 10%. Berarti 50%-nya masih menggunakan bank konven. Enggak apa-apa, itu mah sudah menjadi sebuah perjuangan. Karena tadi halalnya belum terasa toyib gitu. Itu kita juga paham. Dulu riba diharamkan itu tidak langsung, bertahap. Maka ayat riba itu sampai 5 kali kan turun. Kenapa? Karena riba itu sudah jadi budaya. Bahkan nentang, naon bedana riba jeung jual beli. Riba dapat untung, jual beli dapat untung. Itu kan logika rentenir gitu. Naon bedana atuh, Bu? Ayeuna lamun nginjem duit tanpa lebih, ternyata jelema bodoh. Itu kan teori ekonomi. Ya. Sarjana ekonomi kita sudah diajarkan dalam ilmu keuangan. Kalau kita pinjam uang tidak minta lebih, itu orang bodoh. Rugi atuh, harus minta lebih. Tapi Islam dahsyat. Yang namanya minjem uang itu bukan bisnis, tapi tabaruk, ta'awun, tolong menolong. Jangan minta lebih. Tapi Islam memberikan uang juga, tapi yang pinjam boleh melebihkan. Itulah peminjam yang baik. Aneh kan? Cek agama, kalau Anda meminjam uang jangan minta lebih. Kalau minta lebih namanya riba. Tapi kalau minjem uang si peminjam harus tahu diri, lebihkan. Tuh, Ustaz naon bedana? Ini mah qardul hasan, ini riba. Rasul itu kalau pinjam uang dilebihkan ujungnya, tapi kelebihan ini tidak disyaratkan dan tidak diperjanjikan. Keridhaan kesadaran si peminjam. Tapi yang peminjam kabur, gimana? Di antara peminjam dan yang meminjam. Nggak boleh. Toh semangat. Iya. Nanti itu kepertanyaan nanti, agak rumit itu. Penerapannya di koperasi gimana kan gitu. Nah yang terakhir ini teorinya dulu, umat Islam itu juga memperhatikan ekonomi kebaikan, ekonomi sosial, namanya jiswat, zakat, infak, sedekah dan wakaf. 3 fondasi inilah yang dicemburui oleh ekonom-ekonom lain. Ternyata Islam itu punya konsep gini, hebat itu. Makanya orang-orang Harvard, Oxford, wow itu perguruan tinggi ternama, sekarang membuka jurusan ekonomi Islam karena masuk akal dan adil, fair. Itu 2 alasannya teh. Kenapa orang Jerman, orang Amerika dan Inggris belajar Islamic Finance? 2 alasannya, masuk akal kan? Yang kedua fair, ekonomi yang adil. Cuman kita hampir 1 abad sudah nyaman dengan sistem bunga. Itu saja masalahnya. Kita sudah nyaman dengan sistem bunga dan sudah mengakar dan budaya. Jadi menganggap itu tidak ada masalah. Seperti sahabat sudah biasa minum homer. Makanya riba dan homer diharamkannya tidak langsung karena sudah mengakar. Tapi Rasul tetap berjuang. Homer tidak langsung halal mutlak, Bu. Kalian tidak boleh mabuk kalau sholat gitu. Cing atuh sholat bari mabok eta al-kafirun teu tamat-tamat atuh da imam mabok heula. Teu kenging atuh lain sholat. Kan belum halal mutlak. Setelah imannya kuat baru ada kejadian, ada pembunuhan gara-gara mabuk. Sahabat itu ngaliwat, nya mun urang ngaliwat, makan-makan bari minum, lalu aya nu heureuy. Painahina, akhirnya terjadi perkelahian saling bunuh. Disitulah baru turun pajtanibu homer itu amal setan, hok tebihan. Akhirnya mereka siap. Riba pun sama, tidak langsung, pakai di dialog dulu. Riba itu sebenarnya sudah diharamkan oleh Yahudi dan Nasoro. Lain Islam pun riba itu diharamkan oleh 3 agama, Yahudi dan Nasoro, Islam. Yang kedua, riba jeung jual beli beda. Jual beli aya barang. Boleh mengambil keuntungan karena ada barang kan. Makanya tukang kredit orang Tasik itu bukan rentenir. Ya sama tukang kredit karena ada barang, Pak. Ayo rentenir mah membungakan uang, nggak ada barang, pinjam uang, udah sederhana. Memahami riba mah tong rumit ya. Tiba lo nanya kun riba, itu sederhana riba mah gitu. Kenapa kita harus rumit gitu ya?
tong sirik ka tukang kredit, ya mah boleh tukang kredit mah, namanya al-bai' bitaksib. Cuman ujung-ujung jadi utang. Kalau utang urusannya ngayayai pasti. Itu mah beda lah urusan utang. Nah, selanjutnya begini, umat Islam pun jangan sampai orang yang kelebihan dana tidak boleh bakhil dan rakus, harus berbagi. Berbagi ini ada dua, ada dana wajib, itu kudu dipenta, itu mah kesadaran. Kalau nggak ngasih oleh negara disanksi, namanya zakat. Itu dana wajib. Wah, budak teh soleh, zakatnya dikeluarkan lain soleh kewajiban. Nu soleh mah ali sedekah, zakatnya keluar, sedekahnya keluar. Eta nu soleh, budak teh soleh Ustad, salat 5 waktuna teu katinggalin lain soleh kewajiban eta mah. Nu soleh mah nu sok salat duha, salat tahajud eta soleh. Ustad budak abdi soleh Ramadanna tamat lain soleh kewajiban. Nu soleh mah anu Senin Kamis tah, nu soleh mah. Kitu Bu bedakeun, tong dimurah-murah agama teh. Jadi gitu, Pak. Yang namanya zakatnya wajib. Ya, waladina yaknizuna zahab wal fiddah wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi azamin alim. Barang siapa yang suka menghimpun-himpun uang, emas dan perak dalam Quran itu ya, lalu tidak dikeluarkan zakatnya, kabarkan oleh Muhammad, ajabku sangat pedih. Ummu Salamah langsung rewas mendengar ayat itu, Bu. Ya Rasulullah, saya emasnya banyak. Mana Bu emasnya? Ini nih, antingnya emas, gelangnya emas, genggenya emas, kalung emas. Apakah saya termasuk ayat yang tadi tersindir akan diajab? Enggak. Ida adaiti zakataha. Kalau ibu keluarkan zakatnya, maka ibu tidak termasuk orang yang diancam oleh Allah. Yang pentingnya ibu gaduh emas segede naon mangga Bu, agama enggak ada larang. Bapak nyimpen uang saloba-loba mangga, yang penting keluarkan Pak 2,5% per tahun. Kalau sudah kena nisab 85 gram, sekarang 85 gram berapa? 71 juta, keluarkan dong 2,5%. Makanya nanti lihat saldo sekarang, ibu saldonya berapa sekarang di rumah? Ustaz alhamdulillah ada 40 juta, keluarkan 2,5%. Itu kesepakatan ulama, uang itu sama dengan emas. Ya. Ustaz abisnya 50 juta nggak kena, karena sekarang Bajnas itu kalau masih 71 juta. Ya, Ustaz abi gaduh domba sabaraha tipu salapan enggak? Kalau 40 kena. Tapi ibu aneh, domba geus 5 tahun tipu salapan wae. Berarti ibu pengemplang zakat. Ingin menghindari zakat. Tipu salapan we diperiksa teh. Nah, domba itu tipu salapan, tipu 8. Nah, eta enggak mau bayar zakat. Kalau 40 kena kan? Tah tong kitu lah, tong ngabditkeun, Bu ya. Ustaz kalau perhiasan bagaimana? Sekali aja perhiasan mah cukup, ya. Nah, sebenarnya dalam Islam itu jangan khawatir, ada alat keadilan namanya jiswab, alat keadilan. Jangan sampai di umat Islam itu ada Robin Hood. Tahu Robin Hood, Bu? Niatnya baik, bantu orang miskin, cuman ngerampok orang kaya. Ada orang kayanya pada redit. Tah, orang yang punya kelebihan dana, atuh zakat, infak, sedekah berikan supaya netes rezekinya ke 8 asnaf. Bukan ke panitia ya, ke 8 asnaf. Kalau panitianya amilin ya udah boleh berarti gitu ya. Nah itu Ibu, ekonomi Islam itu begitu. Koperasi itu salah satu saja supaya umat Islam ini berkooperasi itu sesuai syariah. Bagaimana? Hilangkan bunganya itu satu. Dan operasionalnya sama. Bank konven, bank syariah sarua operasionalnya sama. Tabungannya sama. Cuman akadnya dan nilai-nilai yang dibangunnya beda. Hubungan nasabah dengan bank itu bukan hubungan kreditur dan debitur, bukan. Bisa jadi hubungannya adalah kemitraan, bisa jadi hubungannya jual beli. Ya, kalau akadnya merubah kan jual beli. Nah, koperasi itu sudah sesuai syariah kata para ulama. Koperasi BPJS itu sudah bagus sebenarnya. Cuman hindari penyakit ekonominya. Apa? 3W. Riba, maisir, goror. Maisir itu apa Ustadz? Money game. Tahu money game? MLM suka menggunakan money game. Yang dikejar itu member dan iuran membernya digolangkan gitu kan. Ya. Apa itu goror? Goror itu transaksi yang tidak jelas. Mun main saham teh saham gorengan dijual, saham teh perusahaan nggak tahu. Direkayasa, digoreng. Goror udah hindarilah. Ya. Banyak sekarang anak-anak muda yang disebut dengan grajiris. Tuh tahu arti grajiris? Graji artinya gelo,
di situ kaya, orang kaya yang gila. Tah kejadian sekarang, beunghar henteu gelona jadi. Gajiris teh gitu ya. Ditangkaplah orang soreang sada. Ternyata dari penipuan, dari maisir, goror. Ada jamaah saya komplain anaknya baru kelas 3 SMA kehilangan uang 50 juta. Bayangkan Pak, 50 juta hilang dalam 1 minggu karena ikut itu seperti game online lah. Hilang 50 juta. Hati-hati ya, sekarang banyak skema yang tidak jelas, goror, hindari. Yang nyata-nyata saja adalah yang jelas, yang terukur. Nah, terakhir, jadi koperasi syariah itu apa? Ini nanti bagikan aja ya PowerPoint-nya, Ustaz. Saya panjang kalau menjelaskan gini. Hindari praktek-praktek bunganya. Maka ketika membayar iuran pokoknya itu namanya syirkah. Iuran wajibnya itu namanya tabungan, bisa wadiah, bisa mudharabah. Sukarelanya tabungan, wadiah. Nah, nanti menyalurkannya buang bunganya. Pakai apa? Tergantung kebutuhan anggota. Si anggota butuh kulkas, udah aja akan dagang. Boleh nggak kalau koperasi dagang? Boleh nggak? Boleh. Ibu butuh kulkas, oke. Ibu ini kulkasnya 1 juta bu. Koperasi baru beli kemarin nih. Koperasi minta untung ya 200.000. Boleh nggak? Jadi 1.200.000, ibu cicil ya per bulan 100.000. Itu bukan riba, itu mah dagang. Namanya murabahah, jual beli yang disepakati, marginnya sudah disepakati. Dicicil, cuma jadi utang. Kalau utang tergantung karakter. Kalau baik berarti anggota yang bagus. Kalau telat, mangkir di situ, itu mah biasa. Mau syariah, mau kompen, ujung-ujungnya nggak enak, jadi hutang. Cuman koperasi syariah tidak ada bunga, sudah selamat dari unsur bunga karena tidak meminjamkan uang tapi transaksi jual beli. Kalau bank mah rumah, mobil. Tapi kok Ustadz sama dengan konven? Ya sama, ujung-ujungnya jadi utang, bahkan kadang-kadang lebih mahal syariah. Bisa jadi gitu ya. Tapi akarnya sudah berubah, udah ada barang, ada penjual, si BMT-nya penjual, Pak. Walaupun modalnya modal bersama kan jadi SHU nantinya. Jadi SHU-nya nggak ada masalah itu SHU mah gitu ya. Dijual ke nasabah dengan cara dicicil. Ustadz, kalau anggota koperasinya butuh dagang bagaimana? Pakai akad musyarakah. Ibu dagang apa? Dagang endog. Butuh modal nggak bu? Butuh Ustadz. Sabarah modalnya 10 juta, kok 10 juta. Nanti bagaimana? Bagi hasil lah, hitung-hitungan yuk. Ibu kira-kira per bulan dapat berapa? Segini pak. Ya udah, nanti ibu bayar tiap bulan bagi hasilnya plus cicilannya, sahamnya nanti menurun. Namanya musyarakah mutanakiso. Dipraktekkan itu di BMT dan Bank Syariah. 3 bulan teh 10 juta teh leungit bagi hasilnya udah beres. Tinggal akad baru lagi. Itu namanya musyarakah mutanakiso. Nggak ada bunga, cuma nanti bayar. Sahamnya dikembalikan tiap bulan, bagi hasilnya dikasih ke BMT. Cuma harus jujur ya, tong setiap datang rugi jeung rugi. Karena mudharabah musyarakah itu di atas kejujuran. Rasulullah sukses bermudharabah dengan Khadijah karena jujur. Ibu mau ngamodalan saudara ibu kan, kalau bohong kan nggak enak ya. Bagi hasil bohong nggak enak. Bagaimana supaya jujur? Diedukasi, dipantau, komitmen, ya. Bagaimana nanti kalau uangnya tidak sesuai, ternyata bukan untuk modal dagang, uangnya itu dipakai belanja, minta jaminan, berarti sudah hianat, kembalikan modalnya, kan gitu. Sederhana, ada syariah mah nggak masuk akal di situ ya. Kalau kita dipelajari ya. Ustadz gimana? Saya itu butuh kontrakan ruko. Ya udah pakai ijaroh. Si ruko itu disewa oleh BMT, lalu disewakan ke ibu tiap bulan. Karena yang punya ruko pinginnya 1 tahun 20 juta, nggak punya, datang ke BMT. Ya udah, BMT sewa berapa? 20 juta. Disewakan lagi kembali ke ibu. Jadi beruntun. Disewakan jadi 25 juta. Kalau sepakat ya silakan, nggak apa-apa. Bongan ibu ke BMT minta bantuan kan? BMT kan butuh untung juga. Yang halalnya seperti itu. Ijarah paralel seperti itu.
Jadi sebenarnya mudah insya Allah. Yang namanya koperasi bank itu sama Bu. Cuman bedanya begini, ini bedanya lembaga aja. Lembaga keuangan itu ada 3 level. Level mikro namanya koperasi. Di level tengah namanya BPR. BPR itu bank yang tidak boleh ada clearing. Itu sifatnya regional, seperti Amanah Robaniyah Kabupaten Bandung, zona sifatnya. Ya. Di atas BPR namanya bank umum. Kalau syariah namanya BUS, bank umum syariah, seperti BSI itu bank umum syariah. Cara membuat itu bagaimana? Ibu harus punya badan usaha, harus punya badan hukum. Kalau ingin punya BPRS, ibu harus bikin PT. Dan koperasi dan yayasan boleh, yang penting badan hukum. Kalau koperasi kan nggak usah badan hukum, ini usaha anggota, 20 orang berkumpul bikin aja koperasi. Nanti 20 orang ini sebagai dewan pendiri, melahirkan pengurus dan pengelola. Supaya modalnya gede bagaimana? Ya udah, simpanan pokoknya naikkan, jangan 2 juta atau 5 juta. 20 orang boleh, 40 orang boleh, 40 orang 5 juta orang kan 100 juta tuh, lumayan kan. Lalu ada simpanan pokok, simpanan wajib, tiap bulan berapa, sepakati 100.000 udah terkumpul. Kalau masih kurang dananya, bikin investasi namanya penyerta, investasi dana penyerta. Nanti orang-orang koperasi paham lah. Ini sebenarnya sama, syariah konven sama, operasionalnya begitu. Cuman akadnya, ini akadnya jual beli, ini akadnya bagi hasil, ini akadnya sewa, itu aja Pak. Dia tidak usah rumit, yang penting dipraktekkan. Kalaupun di koperasi syariah ada kebocoran pasti ada, nggak dijamin. Jangankan koperasi, zakat pun, zakat itu paradigmanya zakat produktif. Apa itu zakat produktif? Ngasih ke ibu bukan uang, ke anak bukan permen, bukan coklat, ke anaknya ngasih beasiswa, ngasih tas. Ke ibunya ngasih mesin jahit, bapaknya dikasih roda. Orang miskin itu diberdayakan, bukan uang. Si bapaknya dikasih roda supaya apa? Dagang. Si ibunya dikasih mesin jahit supaya produktif. Tapi kalau mentasnya jelek, ku si ibu teh mesin jahit dijual. Bapaknya tidak mung dagang, si roda nanti digadekeun. Eta mentalitas begitu umat Islam teh di Indonesia. Hese ngarubah mentalitas gitu teh, ingin maju teh. Nah, koperasi yang sukses itu adalah koperasi yang tadi gerakan sosial dan kesadaran. Koperasi yang gagal itu banyak, hampir 76% koperasi gagal, walayahya walayamut. Tapi ada yang sukses, ada. Belajarlah kepada koperasi yang sukses. Di Jawa Tengah ada pesantren Sidogiri itu yang paling sukses, karena asetnya 4,5 triliun. Bayangkan koperasi asetnya 4,5 triliun Pak. Sama dengan bank umum, dan mereka nggak mau jadi berubah, pinginnya koperasi tetap. Kenapa? Karena santri, alumni dan masyarakatnya kebutuhannya terpenuhi, biaya nikah anaknya ke koperasi, kasih solusi. Motor, keadilan, ke oto, langsung ke koperasi, dagang, jual beli. Dan tinggal dipraktekkan, teorinya sudah banyak kok. Cuman kita mau nggak mempraktekkan koperasi di kita, itu saja. Masalah panduan terus banyak, terus seueur. Ya, kalau kemacetan, karakter, utang piutang. Yang namanya NPF ya, macet mah karakter. Banyak koperasi syariah yang gagal banyak. Cuman 2 faktor. Pertama faktor fraud, pengurusnya tidak amanah, ya. Walaupun syariah, kalau tidak amanah ya bocor juga. Dulu banyak bank syariah yang kebocoran karena punten, pengurusnya tidak amanah, direksinya nggak amanah. Koperasi yang nama syariah banyak yang ada karena tidak amanah. Ya. Yang kedua, tidak profesional, tidak paham ilmu koperasi. Ya. Kalau sudah paham ya, insya Allah. Jadi itu saja sederhananya Bu. Jadi koperasi syariah itu ya koperasi yang seperti kita memahami, itu adalah usaha anggota, dari anggota oleh anggota untuk anggota. Si anggotanya suruh nabung dalam bentuk simpanan pokok, wajib dan suka rela. Kebutuhan anggota terpenuhi, cuman tidak pakai akad riba. Kalaupun pinjam uang namanya qardul hasan. Bagaimana qardul hasan? Pinjam 2 juta ya udah balik lagi 2 juta, cuman diminta infaknya. Niatnya infak. Coba infaknya terserah, mangga. Kesepakatan mangga.
Kan ku beda niat itu jadi halal. Ku beda niat itu juga jadi halal. Gitu ya. Infaknya silahkan. Tapi supaya produktif jangan akad qarul hasan semua. Tadi akad dagang, akad musyarakah gitu ya. Musyarakah ini bisa sukses, bisa. Rasul juga sukses, mudharabah, masa kita enggak? Banyak orang yang sukses. Dan akhirnya sekarang di Eropa pun bank itu 0% nggak ada bunga. Ingin seperti syariah. Di Swiss untuk warga negaranya, untuk pengusaha mikronya itu tidak ada bunga. Cek orang, itu qardul hasan. Cek Swiss itu teh bunga 0%, nggak ada. Jadi sebenarnya orang-orang yang pintar di Eropa itu ingin seperti syariah. Sebab bunga inilah yang akan melahirkan krisis ekonomi keuangan. Di Amerika tahun 2006 kita dengar banyak KPR yang macet. Kesalahannya apa? Tidak sesuai dengan kemampuan. Seperti ibu lah maksakeun, ibu kemampuan motornya motor Beat tapi hayang motor PCX we, macet. Nyogok we marketing. Banyak rumah yang dijabal karena tidak ada kemampuan bayar, dipaksakan teteh. Di Amerika berjamaah semua gitu. Pembangunan KPR yang elit dibangun di mana-mana, macet, Pak. Bunganya tinggi. Udah. Kalau di kita kan macet ada solusi. Di syariah itu properti itu. Ya udah kita jual aja. Kewajiban Bapak tinggal 1 juta. Ternyata rumah aku 2 juta. 1 juta milik Bapak karena itu hak Bapak. Kami minta kewajibannya aja, kan gitu syariah mah fair. Dalam hal pelelangan. Ustaz di syariah ada denda, ada. Untuk mendisiplinkan ada denda lah. Cuman uang denda itu jadi kebajikan, jadi sedekah, bukan milik pendapatan bank. Ya. Jadi beda, syariah dengan politik beda. Ada sisi yang beda. Kalau kita pelajari itu ya, tinggal dipraktekkan. Cuman Ustaz prakteknya suka ada yang begini-begini, ya itulah terjadi. Kadang-kadang pelaksananya tidak toyib, gitu ya. Jadi koperasi syariah, bangsa itu sudah halal Pak, insya Allah. Karena aturan mainnya menghindari riba. Tetapi belum tentu toyib, bisa jadi pelaksanaannya tidak sesuai, tidak paham, ya. Jadi masih kareh aya kata bunga, ini bunganya agak nggak ada kata bunga, yang ada itu margin, bagi hasil, fee, ujroh, gitu ya. Yang halal itu begitu. Tidak setiap kelebihan itu bunga, tidak setiap persen itu haram. Zakat pun kan 2,5%, itu bukan berarti riba kan. Nah di sana juga ada persentase marginnya sekian persen, itu ekuivalen saja untuk mengukur saja. Tapi akad pokoknya adalah ada barang di situ, ada mabi produk yang dijual belikan. Itu saja. Punten saya jam 11 harus ngisi di Cijerah agak jauh. Mohon maaf kalau waktunya terbatas karena ini persoalannya juga kan sebenarnya insya Allah sebagian sudah memahami, mengingatkan saja. Kalaupun tidak puas ya mungkin di kesempatan lain gitu ya, tema-tema tertentu kita bahas tentang jual beli itu seperti apa gitu ya. Musyarakah itu bisa saja terjadi kalau kita ingin mengkaji secara serius. Ternyata ilmu dagang ala Nabi itu masih banyak yang belum terungkap oleh umat Islam itu ya sebenarnya. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami aturkan kepada Allah